Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita disampaikan pada 18 Ramadan insyaallah, dan kita memohon kepada Allah sampaikan kita di penghujung Ramadan dan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, masih terkait dengan nuzulul Quran, pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang dari manakah Al-Quran itu, atau datang dari manakah Al-Quran. Ketika kita membahas dari mana datangnya Al-Quran, maka kita akan mendasari pertanyaan kita ini dari fakta tentang Al-Quran yang ada pada hari ini. Betul bahwa Al-Quran pada hari ini adalah sebuah kitab yang berisikan bahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan fakta tersebut bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang berbahasa Arab dan dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka ketika kita membahas tentang dari manakah Al-Quran itu berasal, kita akan mendapati 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Al-Quran itu adalah karangan orang Arab. Wajar jika ada pernyataan seperti itu, karena memang Al-Quran tadi adalah berbahasa Arab. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW, dan pernyataan ini juga masuk akal karena memang yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan yang ketiga adalah bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tidak ada kemungkinan lain di luar dari 3 kemungkinan tersebut berdasarkan fakta tadi bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisikan bahasa Arab dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita bahas satu persatu 3 kemungkinan tersebut. Kita akan menemukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan dari manakah Al-Quran itu berasal. Kemungkinan yang pertama adalah pernyataan bahwa ada kemungkinan Al-Quran itu berasal atau dibuat oleh orang Arab. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kemungkinan yang pertama ini adalah batil. Kenapa batil? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menantang seluruh bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kita bisa lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratim mithlih. Allah mengatakan bahwa jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku Muhammad, maka datangkanlah 1 surat saja. Kemudian Allah menyuruh datangkanlah itu beserta para penolong-penolong kalian selain Allah jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Dari tantangan Allah ini ternyata seluruh bangsa Arab tidak ada yang bisa mendatangkan 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran kita ketahui ada 114 surah. Nah, Allah hanya meminta barang siapa yang masih ragu terhadap Al-Quran, masih beranggapan bahwa Al-Quran adalah karangan orang Arab, maka Allah meminta datangkan 1 surat saja. Tapi ternyata tantangan itu tidak bisa dipenuhi oleh seluruh bangsa Arab. Nah, maka dari sinilah kita bisa membuat kesimpulan bahwa kesimpulan yang pertama ini atau kemungkinan yang pertama ini adalah batil. Maka kemungkinan yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu dikarang atau dibuat oleh Muhammad SAW.
benar gitu ya, masuk akal gitu. Jika kemungkinan ada orang yang memberikan pernyataan bahwa Al-Qur'an itu dibuat oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena memang faktanya Al-Qur'an itu dibawa oleh Nabi Muhammad begitu. Justru yang tidak masuk akal itu ketika ada pernyataan Al-Qur'an dibawa oleh si fulan gitu ya, karena pada faktanya Al-Qur'an itu dibawa oleh Muhammad, maka ada pernyataan Al-Qur'an yang membuat adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi lagi-lagi ya, kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut ya dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu dari bangsa Arab. Nah, selama seluruh bangsa Arab itu tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, maka bagaimana mungkin ya Nabi Muhammad yang dia adalah bagian dari orang Arab itu mampu melakukan ya, mampu membuat yang semisal Al-Qur'an? Itu tidak mungkin. Karena memang Muhammad ini adalah bagian dari orang Arab. Jadi kalau selama tidak ada satu orang pun orang Arab yang mampu melakukan, mendatangkan satu surah saja, maka Nabi Muhammad pun secara akal juga tidak akan sanggup melakukannya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini ya, sehari-harinya di samping beliau itu menyampaikan firman Allah, menyampaikan Al-Qur'an, beliau juga banyak mengeluarkan hadis. Dan kita bisa lihat gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Qur'an itu sangat jauh berbeda. Tidak ada kemiripan sama sekali. Padahal ya, kita bisa mengindra bahwa Allah itu memberikan gaya bahasa kepada seseorang itu ya, tidak lebih dari satu. Ya, bagaimanapun hebatnya seseorang membuat berbagai macam gaya bahasa, tetapi tetap gitu ya, pasti ada kemiripan antara gaya bahasa satu dengan gaya bahasa yang lainnya. Tapi tidak antara Al-Qur'an dengan hadis gitu. Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, kemudian hadis dengan gaya bahasa yang berbeda dengan Al-Qur'an. Nah, ini membuktikan bahwa yang mendatangkan Al-Qur'an yaitu adalah bukan Nabi Muhammad SAW gitu. Karena memang gaya bahasa keduanya yang sangat berbeda. Nah, maka dari jawaban yang seperti ini gitu ya, maka tidak masuk akal jika kemungkinan Al-Qur'an itu dibuat atau dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemungkinan yang kedua juga batil. Nah, maka sekarang gitu ya, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak ada lagi kemungkinan di luar yang ketiga gitu ya, maka jika kemungkinan yang pertama itu batil, ya salah, kemudian kemungkinan yang kedua juga batil, salah, maka ya kemungkinan yang ketiga pasti benar, yaitu bahwa Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya dengan jawaban-jawaban seperti ini tadi gitu ya, target kita adalah ketika kita mengimani bahwa Al-Qur'an itu berasal dari Allah ya, ada konsekuensinya gitu. Ketika yakin bahwa Al-Qur'an adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada boleh keraguan ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada benak-benak kita gitu ya, untuk meragukan hukum-hukum yang berada di dalamnya, atau untuk meragukan apapun itu yang berasal dari Al-Qur'an, apakah itu terkait dengan pahala, terkait dengan dosa, terkait dengan surga, neraka ya, atau hukum-hukum yang mengatur tentang urusan manusia. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka manusia, kita umat Islam, ketika kita sudah yakin bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah gitu ya, tidak ada alasan lagi bahwa kita menolak seluruh hukum-hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keimanan yang tasdikul jazm, yang 100% itu kita yakin bahwa Al-Qur'an dari Allah, maka mari ya kita baca Al-Qur'an, kita dakwahkan Al-Qur'an, dan kita perjuangkan Al-Qur'an supaya hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita ya, supaya jannah atau surga Allah yang luasnya langit dan bumi itu bisa kita raih. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.